Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 6 trigonometri dengan KD menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, kemudian menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Nanti kita di sini akan mengubah. Misalnya yang diketahui koordinat kartesius dirubah menjadi koordinat kutub, atau yang diketahui koordinat kutub berubah menjadi koordinat kartesius. Apa itu koordinat kutub dan apa itu koordinat kartesius kita akan pelajari nanti. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Dimana ketika kita mencari sin alfa, cos alfa, tan alfa pada segitiga siku-siku, kita memperhatikan sisi samping, sisi miring, dan sisi tegaknya. Atau ketika sudah dikaitkan dengan sudut, nanti ada sisi depan sudut, samping sudut, kemudian miringnya sudutnya ya kan. Jadi yang mudah kita pahami biasanya sin demi, cos sami, tan desa. Sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di trigonometri ini, nilai fungsi trigonometri dapat ditentukan menggunakan perbandingan segitiga siku-siku yang minggu lalu. Kemudian bisa juga menggunakan tabel trigonometri. Nah, ini contohnya. Tabel trigonometri. Kenapa di sini disebut sudut istimewa? Sebenarnya trigonometri ini kita bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Tapi untuk mempermudah, jadi ada beberapa sudut yang kita bisa menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Contohnya di sini sudut-sudut istimewanya itu 0, 30, 45, 60, 90. Dan juga kenapa disebut dengan sudut istimewa? Dari sudut ini 0, 30, 45, 60, 90, kita bisa mencari nilai sudut lain yang nilainya lebih besar dari 90. Jadi ini bisa kita kaitkan. Jadi supaya mudah kita pahami di sini dari 0, 30, 45, 60, 90. Ini cara kita membaca sudutnya. Alfa ini sudut ya. Ini alfa sudut. Sin alfa. Misalnya kita ambil 0. Sin 0 nilainya 0. Dia ke bawah ya. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Sama dengan cos. Berapa cos 60? Cos 60 nilainya adalah setengah. Dari sini nih. Cos 60 diurutkan di sini, nah kan di sini nih lurusnya kan, jadi cos 60 nilainya setengah. Berapa cos 90? Cos 90 nilainya adalah 0. Kemudian berapa nilai cos 0? Cos 0 adalah 1. Biasanya untuk mempermudah kita ini kebalikan. Kalau sin alfa dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos dimulai dari 1, mundur gini. Nah itu ya. Kemudian ada tan 0 nilainya 0, tan 31 per 3 akar 3, tan 451, tan 60 akar 3, dan tan 90 tak terdefinisi. Itu juga sampai bawah nih, sampai kotan alfa, kotan 0 tak terdefinisi, dan kotan 90 nanti nilainya adalah 0. Jadi ini harus dipahami dengan baik. Ini kita harus paham di sini supaya kita bisa menentukan nanti sudut berelasi. Sebelum kita membahas tentang sudut berelasi, ini kita harus memahami dulu mengenai fungsi trigonometri pada berbagai kuadran. Apa maksud dari kuadran? Kita lihat di bawahnya ada gambar ya. Nah ini, pasti kamu tahu ini kan, ini sumbu koordinat. Sumbu koordinat ini namanya kuadran 1. Sudutnya 0 sampai 90. Kuadran 2, oh ya, di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Semua ini maksudnya apa? Ada sin, cos, tan, kemudian cosec, sekan, kotan, itu semuanya bernilai positif. Itu kuadran 1. Kuadran 2 yang bernilai positif apa? Hanya sin alfa dan cosec alfa itu bernilai positif, jadi lainnya bernilai negatif. Kuadran 3 hanya tan dan kotan itu bernilai positif, berarti sisanya bernilai negatif. Kemudian kuadran 4 cosnya bernilai positif, cos dan sekan.
karena cos dan sekan itu kan satu pasang, jadi itu nilainya positif, selain itu bernilai negatif. Atau supaya lebih mudah kamu ingat, nah ini kita jadi sini, kalau di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin tan cos, semua sin tan cos. Alurnya dari sini 1 2 3 4. Nah, jadi ini nanti untuk mempermudahkan kita mencari sin 150 berapa, sin 315 berapa, tan 240, cos 210. Ini nanti kita menggunakan sudut berelasi. Tapi pastikan kamu paham dulu di ini kuadrannya ya. Setelah itu baru kita masuk ke sudut relasi. Ini aturannya sudut berelasi. Banyak ya, lumayan. Tapi ini tidak perlu kamu hafal semua, karena kalau kamu paham, kamu bisa menentukannya. Oke, ini menyesuaikan kuadrannya. Tapi sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu kenapa yang kita sebut dengan sudut berelasi. Apa kira-kira arti dari relasi? Relasi bisa kita artikan sebagai hubungan ya. Jadi, relasi sudut berelasi ini menghubungkan nanti nilai fungsi trigonometri yang lebih dari 90 derajat sudutnya dengan nilai fungsi trigonometri pada kuadran. Nah, kita pakai dua konsep ini, kuadran dan nilai sudut yang besar dari 90. Kemudian kalau misalnya kita lihat tabel, kamu harus ingat ini aja. Kalau dia angkanya 90 dan 270 itu yang berubah sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Itu yang berubah di 90 dan 270, ingat itu. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda ini menentukan tadi nilai di kuadrannya. Di kuadran 2, ini kan 180 di kuadran 2 nih. Jadi di kuadran 2 itu nilai sinnya yang bernilai positif, maka cos tannya bernilai negatif. Nah, kenapa muncul nilai negatif di sini? Karena yang tadi di kuadran 2 nilai cos tan bernilai negatif. Sementara untuk di kuadran 4 kan 360. Tadi kalau aturannya 90 dan 270 saja yang berubah, berarti 180 dan 360 tetap. Apa yang tetap nih? Sin, awalnya sin berubah juga menjadi tetap menjadi sin, maaf. Kalau yang 270 sin berubah menjadi cos. Nah, ini maksudnya itu yang berubah. Jadi sesuaikan ketika di kuadran 4, buka lagi di kuadran 4, nilai cos bernilai positif, maka nilai cosnya bernilai positif, benar kan? Selain dari cos negatif, nah itu makanya di sini ada minus. Kemudian kalau 90, sin 90 kurang alfa menjadi cos alfa. Kamu nanti perhatikan aja di sini angkanya, inilah alfanya. Jadi nanti setelah kamu masuk di sini, ini kamu ganti di sini. Nah, ini yang kita pakai. Oke ya. Contohnya, ketika kita menentukan sin 135. Jadi tugas kamu nanti, kamu harus paham di sini. Rubah dulu 135 ini. Karena dia lebih besar dari 90, 135 ini pakai aturan yang mana? 90 ditambahkah atau 180 dikurang, atau yang 270 360. Tapi kita ambil yang mendekati saja ya, yang angkanya sederhana supaya mudah. Jadi ada dua cara nanti. Kita bisa menggunakan sin 90, bisa juga kita menggunakan sin 180. Karena pertanyaannya adalah sin, jadi kita tetap menggunakan aturan sin. Sin 135 kita jabarkan menjadi 90 tambah 45. Benar tidak? Hasilnya 135. Benar ya? Jadi kita tulis di sini. Sin 90 ditambah 45. Alfanya berapa? Alfanya kan yang di sini. Ini alfanya 45. Jadi kita pakai aturannya apa? Sin 90 tambah alfa adalah cos alfa. Dari mana dapatnya ini? Ini dapatnya dari tabel sini. Sin 90 tambah alfa menjadi, nah itu. Ini ya. Ini yang kita pakai. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjutkan di sini. Ambil aja cos ininya, alfanya. Karena aturannya cos, maka alfanya 45. Oke, berapa nilai dari cos 45?
Cos 45 adalah setengah akar 2. Tahu dari mana cos 45 setengah akar 2? Yang ada di tabel tadi di awal. Nah, ini kan setengah akar 2. Oke, bisa dipahami ya. Itu untuk caranya yang pertama. Kalau kita mau pakai yang 180, jadi kita buatnya 135 itu 180 kurang 45. Berarti alfanya ini 45 tetap. Aturannya saja yang berubah. Sin 180 kurang alfa itu menjadi sin alfa. Jadi tetap sin 45 berapa? Setengah akar 2. Ternyata hasilnya sama. Bisa kan? Oke, kemudian tan 315 sama. Jabarkan dulu, uraikan dulu 315 ini yang mendekati. Kita pakai yang 360. Karena sama-sama 300 ini ya, depannya 300 jadi itu lebih mudah. Supaya hasilnya 315, 360 dikurang 45, hasilnya 315. Jadi alfanya berapa? Ini alfanya 45. Oke, minusnya tidak usah digabungkan ya. 45 saja kita ambil. Oke. Jadi aturannya tan 360 kurang alfa menjadi min tan alfa. Alfanya berapa? 45. Karena di sini ada tanda minus, minusnya jangan kamu tinggal. Gabungkan min tan 45. Kalau kita cari minus tan ini abaikan dulu, nanti kita masukkan setelah kita tahu hasilnya tan 45. Tan 45 itu 1. Dari mana? Kamu lihat di sini tabelnya. Tan 45 hasilnya adalah 1. Benar kan? Oke. Selanjutnya baru kita tambahkan minus di depan angka 1. Jadi min 1 hasilnya. Nah, jadi itulah sederhananya cara kita mencari nilai fungsi trigonometri yang lebih dari 90. Kalau kita gabungkan sin 135 tambah cos 315 dibagi tan 225. Ini contoh yang nomor 3. Kamu jabarkan dulu seperti tadi. Sin 135 itu 180 dikurang 45. Maka sesuai dengan aturannya sin 180. Kalau tetap tadi 180 dan 360 kan, maka tetap. Kamu ambil aja alfanya di sini. Nih. Jadi sin 45 nilainya setengah akar 2. Kemudian untuk cos 315 kita cari satu persatu ya. Cos 315 ini dimulai dari 360 dikurang 45. Bisa juga kita menggunakan yang 270. Tapi kalau 270 kita terlalu jauh mengambilnya. Karena kalau misalnya bisa juga kita gunakan 270. Jadi kita lihat dulu ya yang pertama ini dulu. Cos 315, cos 360 dikurang 45 ini hasilnya sama ya. Jadi angka di sini hasilnya itu harus sama dengan yang di sini. Cos 360 dikurang alfa. Nih, kurang kan? Jadi kamu harus teliti di sini. Ini tandanya kurang alfa. Jadi ikut aturannya. Lihat nanti di tabel perbandingan sudut berelasi. Cos alfa ini sama dengan cos alfa, ini cos. Jadi cos 45 nilainya setengah akar 2. Kamu dapat nih setengah akar 2. Kalau kita pakai 270 bisa juga nanti menjadi cos 270 tambah 45. Nah, ini berarti aturan apa? Aturan cos 270 ditambah ditambah alfa. Ini ada kurung di sini ya. Hasilnya apa? 270 ditambah alfa. Cos 270 ditambah alfa itu nanti akan menghasilkan sin alfa. Oke, karena 270 kan berubah tuh. Tanda cosnya berubah menjadi sin. Jadi sin alfa alfanya berapa? 45. Sin 45
itu nilainya akan sama dengan setengah akar 2. Sama kan? Nah, tan 225 dengan cara yang sama. Ini kita mendekati 270 dikurang 45. Hasil kotan 45 nanti di tabel kamu lihat hasilnya 1. Langsung masuk ke soalnya ya. 135 tambah cos 315 per tan 225. Jadi masukkan angkanya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 dibagi 1. Ingat, kalau akar itu bisa kita jumlahkan kalau angka yang di dalam akar ini sama. Ini kan sama-sama akar 2, sama-sama akar 2. Jadi 1 ini kebetulan karena penyebutnya sama-sama 2, jadi kita bisa langsung jumlahkan saja pembilangnya. 1 tambah 1, 2. 2 ini udah sama penyebutnya jadi 2. 2 per 2, ini akar 2, akar 2. Tulis saja akar 2. 2 bagi 2, 1. 1 akar 2 per 1. Coret satunya, tinggal akar 2. Oke, bisa ya? Udah dipahami kan? Selanjutnya, supaya bisa kita mengukur kemampuan kita, sudah paham atau belum? Kita lihat di sini nanti diselesaikan ya. Sin 150 tambah cos 300. Jadi nanti 150 ini kamu uraikan dulu. Berapa kurang berapa atau berapa tambah berapa hasilnya 150. Ikutin aturannya. Di sini sin. Kalau kamu pakai yang 90 berarti sinnya akan berubah menjadi cos ya. Nah, sama juga cos 300. Nanti uraikan sama. Nanti hasilnya ditambahkan. Kemudian yang kedua 120 juga. Cos 120 cari cos 90 tambah 30 bisa juga tuh. Jadi nanti cos 90 tambah 30. Apa aturannya cos 90 tambah alfa? Nah, sesuaikan. Baru ini kamu cari juga nih hasilnya satu-satu. Nanti dikurangkan. Yang ketiga, sin 120 tambah cos 210 dikurang tan 225. Kamu cari satu persatu, kemudian tambahkan dan dikurangkan. Dan supaya lebih mudah, kamu cari yang bisa menghasilkan angka yang paling sederhana. Contohnya 150. 150 ini kamu tidak usah jauh-jauh memakai yang 360. Kamu bisa menggunakan yang 180 ataupun yang 90. Karena ketika kita ingin mencarinya dengan 360, nanti 360 dikurang alfa ya kan? 360 dikurang 210 itu hasilnya 150. Kita tulis di sini. 360 dikurang 210. Ini hasilnya kan 150 ya. Jadi kamu dapat di sini alfanya berapa? Alfanya 210. Nah, karena dia angkanya lebih besar dari 90, nanti kita harus uraikan lagi nih 210 nilainya berapa. Nah, kan susah di situ. Jadi saran Ibu, kamu pakai anak-anak Ibu semuanya pakai yang 90 ataupun 180 yang mendekati. Yang usahakan di sini angkanya yang alfanya ini dari 0 sampai 90 supaya mudah. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita membahas mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, koordinat kartesius Ibu rasa kalian sudah paham karena sudah dipelajari dari SMP, kemudian kamu ulang lagi juga nanti di jenjang SMK-nya ya. Kartesius itu ada sumbu koordinat Y, sumbu koordinat X. Tapi kita nulisnya dimulai dari X, Y. Jadi bisa kita lihat di sini. Nih, sumbu koordinat itu ada X dan Y. Ketika koordinat kartesius, jadi kamu harus menulisnya X, Y. Nih, misalkan titik ini, titik E. Titik E ini angkanya berarti titik E adalah 2,2. X-nya dulu baru Y. X-nya ini berapa? X-nya ini 2, Y-nya 2. Begitu juga dengan F. F ini berapa? Min 2 dan 1. Itulah sumbu koordinat atau koordinat kartesius ya. Mudah kan? Kemudian yang baru kalian dengar mungkin ini koordinat kutub dan atau biasanya disebut juga sebagai koordinat polar. Jadi koordinat kutub dan nih
Koordinat kutub. Koordinat kutub, kamu lihat di sini, nah ini yang membedakannya. Tidak lagi kita menggunakan X dan Y, tapi ada jaraknya. Ini adalah jaraknya nih, R namanya. Di sini ada sudutnya. Jadi koordinat kutub cirinya apa? Ada sudutnya. Ada R, ada sudut. Contohnya titik A 4,30. Berarti R-nya 4, alfanya 30. 4 satuan dari titik pusat dan 30 di sini. Itulah yang menunjukkan koordinat kutub. Nah, aturannya ketika kita kan koordinat kutub dan koordinat kartesius itu saling berkaitan. Ketika kita ingin merubah dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, di sini ada aturannya. Koordinat kartesius berarti hasil akhirnya harus X, Y. Yang diketahui koordinat kutubnya, pertanyaannya dirubah ke koordinat kartesius. Jadi kita aturannya di sini. Kalau sumbu X itu nilainya R cos alfa. R-nya nanti kamu lihat berapa di soal, dikalikan dengan cos alfa. Cos alfa, alfanya berapa, kemudian nilai cosnya itu berapa, kalikan. Sama dengan sumbu Y, R sin alfa. Ketika sebaliknya, dari koordinat kartesius dulu, baru yang ditanya adalah koordinat kutub, maka aturannya mencari R-nya. Cara mencari R adalah akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, dan mencari sudutnya itu dengan cara tan alfa sama dengan Y per X. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di contohnya. Nih, nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik berikut. Jadi awalnya koordinat kutubnya yang diketahui dirubah ke koordinat kartesius. Jadi aturannya kalau di sumbu X R cos, kalau di sumbu Y itu R sin. Nah tuh ya, ini dan ini. Jadi kamu cari dulu R-nya yang mana, alfanya yang mana. Ini R-nya dan ini alfanya. Oke, R-nya 8, masukkan angkanya. 8 dikali cos, ini 150. Cos 150, karena nilainya lebih besar dari 90, kita jabarkan, kita uraikan. Cos 150 itu 180 dikurang 30. Alfanya yang mana? Ini alfanya ya kan? Jadi aturannya apa? Cos 180 dikurang alfa. Cos 180 dikurang alfa itu menjadi min cos alfa. Jadi min cos 30. Kamu lihat di tabelnya, cos 30 itu setengah akar 3. Masukkan nilai negatifnya. Jadi cos 150 itu bernilai negatif setengah akar 3. Kamu masukkanlah di sini. 8 dari mana? Dari R-nya. 8 dikali min setengah akar 3. Ini min setengah akar 3. Cara mengalikannya, 8 kali min 1 min 8. Penyebutnya kita gabungkan saja. Karena di sini penyebutnya adalah 1. Maka 1 kali ini 2. Jadi akar 3-nya tetap. Min 8 per 2 akar 3. 8 bagi 2, 4. Jadi min 4 akar 3. Dapat X-nya min 4 akar 3. Kemudian sumbu Y, aturannya R sin alfa. R-nya 8, alfanya 150, sin 150. Jadi tugas kamu menjabarkannya. Sin 180 itu sin 150 itu 180 dikurang 30. Jadi aturannya ketika sin 180 dikurang 30 itu berubah menjadi sin alfa. Sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Karena 180 sudutnya, maka tetap sin cos. Kamu lihat aja ini di kuadran berapa? Di kuadran ke berapa ini? Kedua ya. 150 kuadran kedua, sin bernilai positif. Oke, jadi ini di sini positif. Sin 30 sama dengan setengah. Oh ya, ini bukan cos ya, maaf, ini harusnya sin. Jadi kamu dapat setengah, masukkan ke sini. 8 dikali setengah, 8 kali 1, 8 bagi 2, 4. Maka sumbu koordinatnya, ingat sumbu koordinat dimulai dari X. Yang mana tadi X-nya? X-nya yang ini kan, yang kita sudah mencari di sini. Ini adalah X-nya. Jadi
X, Y. Ini X, ini Y. X nya hasilnya min setengah, min 4 akar 3. Jadi ini X nya min 4 akar 3, Y nya 4, maka min 4 akar 3,4. Itu untuk mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Selanjutnya dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nih, ini kan nggak ada sudutnya, maka ini ini adalah koordinat kartesius karena tidak ada sudutnya. Jadi ini X dan ini Y. X nya min 8 akar 3, Y nya 8. Aturannya apa? Cari dulu R nya. Cara mencari R bagaimana? X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi karena di sini X nya itu min 8 akar 3, kalikan min 8 akar 3 dengan min 8 akar 3. Itu kan arti dari min 8 akar 3 pangkat 2. Min 8 akar 3 dikalikan min 8 akar 3. Ingat konsep perkalian bilangan akar. Min 8 akar 3 kali min 8 akar 3, 8 kali 8 64. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Maka 64 kali 3 sama dengan 192. Itulah kenapa di sini hasilnya 192. 192 tambah 64, dari mana 64? 8 pangkat 2, 64. Kita totalkan hasilnya 256. Akar 256 adalah 16. Dapatlah nilai R-nya 16. Tugas kita selanjutnya mencari sudutnya. Nah, sudutnya itu aturannya tan alfa Y per X. Jadi nanti di sini tugasnya kamu sudah tahu nilai tannya. Tugas kamu mencari nilai sudutnya. Berapa yang nilai tersebut ditunjukkan di sudut berapa. Nah, itulah intinya. Jadi Y per X, kamu lihat lagi di soal, Y nya yang mana? Y nya adalah 8, X nya min 8 akar 3, maka di sini 8 dibagi min 8 akar 3, coret 1. Min, jangan kamu hilangkan, min akar 3. Nah, ini belum rasional. Supaya rasional bagaimana? Kan kalau pecahan tidak boleh tuh penyebutnya akar. Jadi supaya merasionalkan ini, kalikanlah dengan angka yang ini juga. Jadi kalau 1 per akar 2, kalikannya dengan akar 2 per akar 2. Karena di sini akar 3, jadi kamu kalikan akar 3 per akar 3. Min 1 kali akar 3, min akar 3, akar 3 kali akar 3. Ketika bilangan akar itu angkanya yang di dalam ini sama, hasilnya tinggal kamu hilangkan akarnya menjadi 3. Min akar 3 per 3 atau sama saja dengan min 1 akar 3 min 1 per 3 akar 3. Ini sama nih nilainya. Ini dan ini itu sama. Nah, kita punya nih angkanya 1 per 3 akar 3. Nilai negatifnya kamu abaikan dulu. Kita akan melihatnya di tabel perbandingan trigonometri. 1 per 3 akar 3. Tan berapa yang hasilnya 1 per 3 akar 3? Nah, ini ternyata 1 per 3 akar 3 itu ditunjukkan pada tan 30. Jadi sudutnya adalah 30. Tapi itu belum hasilnya ya. 30 itu masih alfa. Nih, alfanya 30. Paham ya ini dapat dari mana 30? Kamu lihat di tabel. Kemudian karena kita lihat lagi titik B ini berada di kuadran berapa? Cara kamu melihatnya, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, di mana kira-kira? Di sini kan? Ini X-nya bernilai negatif, kemudian Y-nya positif di sini. Jadi letaknya di kuadran berapa tuh? Di area ini kan? Nah, area di sini itu merupakan kuadran 2. Besar kuadran 2 itu berapa? 180 kan? Jadi 180 dikurang alfa. Kenapa dikurang alfa? Kamu lihat di situ. Alfanya 30. Jadi 180 dikurang 30, nilainya adalah 150. Maka kita dapat sudutnya adalah 150 dan R-nya berapa? 16. Maka koordinat kutubnya menjadi ini. Paham ya? Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada soal nih, nanti
misalkan berada di kuadran 4, karena semuanya maaf, kalau di kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Nih di kuadran 4. Berarti nanti kamu buatnya kuadran 4 itu berapa? 360 kan? Jadi 360 dikurang alfa. Kalau di kuadran 3 negatif-negatif, kuadran 1 semuanya positif. Oke, supaya kamu lebih paham, nanti kamu lihat lagi di asah kemampuan. Ini mengubahnya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius, dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, kemudian yang ketiga dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Semoga lewat pembelajaran online dari video pembelajaran yang sudah disediakan ini kamu bisa paham, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan dengan Ibu segera ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.